kesimpulannya hidup di sini itu bagus banget gitu loh, enak. Kalau misalkan mau hidupnya santai itu di sini enak. Indonesia itu apa ya, saya lihat tuh hidupnya tuh terutama Jakarta ya, apa ya, padat. Udah padat, terus kayaknya tuh harinya berjalan cepet tapi lama di jalan gitu. Dan nggak efisien. Jadi tuh kalau misalkan saya lihat orang kerja, misalkan yang gampang deh, waiter di sini sama waiter di Indonesia gitu. Waiter di Indonesia tuh kayaknya tuh lama gitu, penjaga toko diem aja. Sedangkan di sini tuh efisien karena dibayarnya per jam atau karena gaji kalian besar. Jadi bosnya pun mengharapkan tuh kalian selalu bekerja gitu loh. Nah, di sini tuh kebalikannya. Kalau di Jakarta itu pekerjaannya, cara kerjanya kebanyakan orang lambat, tapi hidupnya berasa cepat karena misalkan lama di jalan, jadi udah malam ganti hari gitu kan. Sedang di sini enggak, di sini tuh orang kerjanya itu sangat cepat gitu loh, efisien gitu. Mungkin dikarenakan dengan gaji yang besar. Tapi tuh kalau misalkan buat lagi liburan, buat santai, orangnya tuh chill banget gitu loh, kayak ada banyak waktu gitu. Terus habis itu perbedaan antara orang luar dengan orang Indonesia ada lagi soal liburan. YOLO itu, kalian semua kebanyakan tahu YOLO kan, you only live once. Nah, menurut saya itu lebih ke negara barat dibanding negara Indonesia gitu. Kalau negara Indonesia itu kebanyakan cuma ikut-ikutan. Kenapa? Karena you only live once, berarti tuh mereka kebanyakan gak mikir masa depan. Apa yang kalian dapat, orang Indonesia atau Asia kebanyakan, kita tabung kan, sebagian kita simpen buat masa depan, buat beli rumah, buat investasi atau lain-lain, dan sebagian buat liburan gitu atau foya-foya. Sedangkan di sini enggak. Saya punya kurang lebih 5 teman dari berbagai negara gitu. Mau itu dari England, mau itu dari Australia. Mereka itu lucu gitu. Satu tempat kerja sama saya sebelumnya gitu. Jadi mereka kerja tuh bisa 6 bulan, kumpulin duit sebanyak-banyaknya. Habis itu mereka bakal liburan 6 bulan gitu. Sedangkan kita orang Indonesia jarang yang kayak gitu kan. Jadi mereka ngumpulin sebanyak-banyaknya, habis itu mereka ngabisin semuanya. Jadi waktu itu salah satu teman saya itu dia pergi ke Thailand, lalu dia sewa motor, dia tinggal 6 bulan di Thailand, dia sampai jalan lewat darat tuh ke Kamboja, kemana-mana gitu buat jalan-jalan. Duitnya habis, balik lagi ke Australia buat ngumpulin duit lagi. Tentunya nantinya buat di-spend buat yang lain lagi, misalkan buat liburan atau buat yang lain-lain. Lalu mereka nggak gitu mikirin soal masa depan, misalkan kayak bukan, ini saya ngomong sekali lagi bukan semua orang ya, kebanyakan. Dan habis itu orang yang saya kenal begitu soalnya gitu. Kayak mereka nggak punya kepikiran buat beli rumah. Buat mereka tuh rumah itu buang-buang uang gitu. Mendingan mereka cuman sewa aja, habis itu sampai mereka meninggal sewa aja terus sampai tua gitu. Sedangkan kita di Asia kan lebih mau tuh kita punya rumah sendiri gitu. Lain daripada itu merit gitu. Kebanyakan orang di sini kan jarang yang mau komitmen, bukannya nggak ada ya, tapi mereka lebih mau tuh pacaran, mereka udah saling suka, udah tinggal bareng segala macam, habis itu nanti kedepannya kalau udah yakin baru merit. Sedangkan di Indonesia atau Asia kan kita lebih mau kan pasti cowok atau ceweknya maunya di ini dulu dong, diperkuat dulu dong sampai pasti, misalkan sampai merit gitu. Lalu terakhir saya mau bilang, kalau buat kalian yang bosan dengan hidup di Indonesia, lalu kalian mau lebih bebas dengan penghasilan yang oke, habis itu bisa dibilang lebih dari cukup, kalian bisa beli apapun dalam waktu yang bisa dibilang singkat. Contoh misalkan beli handphone iPhone, misalkan 15 juta gitu. 15 juta itu di Indonesia gaji kalian yang UMR 4 juta mau simpen berapa lama? 4 bulan nggak makan gitu kan. Jadi kalian kebanyakan nyicil. Sedangkan di sini 15 juta kalian bisa dapat di 2 minggu mungkin gitu. Jadi kan itu beda banget jauh kan. Nah, cuman yang kalian perlu itu kalian harus nekat karena itu di luar bakal keluar kalau nggak di luar dari comfort zone kalian gitu. Lalu kalian mesti kerja keras, karena kalau nggak kerja keras ya sama aja bohong, duit yang kalian dapat bakal kalian buang juga. Kalian bisa sukses kok gitu, tapi buat kesini tentunya kalian butuh modal, dan saya akan bahas itu di video lainnya tentang cara-cara kesini. Ada pakai visa student, ada pakai visa WHV, ada juga yang gelap. Jadi nanti next time saya bakal
kasih tahu cara-caranya ke sini berdasarkan nominalnya yang diperluin buat ke sini gitu. Sekian dulu video saya untuk yang pertama ini. Saya harap bisa kasih kalian wawasan atau pengetahuan yang lebih lagi, dan mungkin ada dari kalian yang berminat ke sini, kalian bisa tanya saya langsung ataupun tunggu video saya lainnya. Kalau misalkan kalian mau tahu sesuatu pun, kalian bisa request ke saya, nanti saya akan bikin video buat untuk itu. Oke? Thank you udah luangin waktunya buat nonton video saya ini. Sampai ketemu di video saya lainnya. Bye.